Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara diantaranya Indonesia, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Laos. Jumlah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu sebanyak 11 negara. Perhatikan gambar ini. Ini adalah paman Alan dan keluarganya yang tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Selain Singapura, contoh negara tetangga Indonesia misalnya Malaysia dan Brunei Darussalam. Ayo membaca. Sekarang kita akan membaca mengenai kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui oleh jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan di kawasan Asia Tenggara banyak terdapat hutan yang lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini sangat subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah di daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Ayo berdiskusi. Setelah kita membaca teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara, sekarang kita akan berdiskusi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, perhatikan kembali peta Asia Tenggara. Identifikasilah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dari peta Asia Tenggara yang sudah kita sebutkan tadi, adapun negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara diantaranya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Timor Leste. Dari ke-11 negara ini, yang pertama kita akan membahas mengenai keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya merupakan dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor merupakan selat yang memisahkan antara Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Singapura memiliki cagar alam yang terkenal yang terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula tanaman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel ini kita bisa mengetahui negara Singapura beribu kota di Singapura. Luas negara Singapura yaitu 622 km persegi. Adapun kelompok etnis yang ada di Singapura yaitu Tionghoa, Melayu, dan India. Bahasa yang digunakan di Singapura yaitu bahasa Melayu, Cina,
Tamil, dan Inggris. Agama yang ada di Singapura yaitu agama Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan Singapura yaitu Majulah Singapura. Pemerintahan berbentuk republik, kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Ayo berdiskusi. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai Singapura seperti tabel berikut ini. Dari teks yang sudah kita baca, bagaimana kondisi alam Singapura? Yang pertama, sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Yang kedua, suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Yang ketiga, wilayah Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Yang keempat, memiliki 63 pulau kecil. Yang kelima, lokasi tertinggi di Singapura yaitu lokasi di Bukit Timah. Apa fakta menarik tentang negara Singapura? Dari teks yang sudah kita baca, kita bisa menemukan fakta menarik tentang negara Singapura yaitu: yang pertama, Singapura merupakan negara kepulauan. Yang kedua, negara Singapura adalah negara dengan wilayah kecil, namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Yang ketiga, walau negara Singapura dengan wilayah yang sempit atau kecil, tetapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Ayo membaca. Selanjutnya, kita akan membaca kembali mengenai teks negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang begitu pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda yang sangat tinggi. Nah, ini adalah beberapa informasi mengenai negara Singapura. Selanjutnya, kita akan berdiskusi mengenai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Dari teks bacaan yang sudah kita baca mengenai negara Singapura, adapun hal-hal positif yang bisa kita contoh yaitu: yang pertama, menjadi negara yang paling maju. Yang kedua, menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. Yang ketiga, menjadi negara terbersih di dunia. Dan yang keempat, taatnya warga negara Singapura terhadap peraturan. Ini merupakan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Yang kedua, menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia, seperti Singapura? Jika dibandingkan dengan negara Singapura, Indonesia memiliki luas wilayah yang lebih luas daripada Singapura. Dengan demikian, sangat mungkin Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan sebagai negara terbersih di dunia, adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia yaitu: yang pertama, tingkat kesadaran warga negara Indonesia dalam hal kebersihan harus terus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat pendidikan warga negara Indonesia harus terus ditingkatkan. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang ketat. Yang keempat, pemerintah Indonesia tidak boleh berat sebelah dalam hal menerapkan peraturan. Pemerintah Indonesia harus hadir dalam hukum, tidak tebang pilih. Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah untuk menjadi negara terbersih di dunia. Misalnya dengan memulai perilaku hidup bersih dari lingkungan rumah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah antara sampah organik dan sampah plastik. Sampah plastik dapat didaur ulang kembali dan sampah organik dapat dijadikan sebagai bahan pupuk. Yang keempat, menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan warga negaranya? Ya, warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan-aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang. Dengan demikian, kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Singapura dengan warga negaranya. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Di rumah, kita bisa melakukan beberapa hal untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah. Yang kedua,
membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Yang keempat, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Yang kelima, menjaga, merawat serta membersihkan aliran air atau selokan yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar kita. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi negara-negara tetangga. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi kawasan Asia Tenggara. Dan kita juga telah belajar mengenal keadaan alam kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Singapura. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan negara-negara yang mencakup wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang negara Singapura. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.